Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sulaiman, mahasiswa ilmu komputer dari Universitas Haji Madani. Eh, Saya berasal dari ilmu komputer kelas pagi 3A, ingin menjelaskan use case diagram. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana SIKOM MTI. Eh, Saya ingin menjelaskan apa itu use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna, yaitu aktor, dan sistem berdasarkan fungsi-fungsi use case yang dapat dilakukan oleh sistem. Diagram ini memberikan gambaran visual mengenai apa saja yang bisa dilakukan sistem, siapa yang menggunakannya, dan bagaimana interaksinya. Tujuan use case diagram. Tujuan use case diagram yaitu diagram kasus penggunaan biasanya dikembangkan pada tahap awal pengembangan, dan orang sering menerapkan pemodelan kasus penggunaan untuk tujuan berikut. Yang pertama, tentukan konteks suatu sistem. Yang kedua, menangkap persyaratan suatu sistem. Yang ketiga, validasi arsitektur sistem. Yang keempat, mendorong implementasi dan menghasilkan kasus pengujian dikembangkan. Pengujian yang kelima dikembangkan oleh analis bersama dengan pakar domain. Di sini terdapat komponen utama use case diagram, yang tiada lain yaitu satu aktor. Nah, definisi dari aktor itu ialah entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem, bisa manusia, sistem lain, atau perangkat keras. Simbolnya biasanya digambarkan dengan gambar stickman atau manusia batang. Yang kedua ada use case. Definisi dari use case yaitu fungsionalitas atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk aktor. Biasanya simbolnya itu oval atau elips dengan nama fungsi di dalamnya. Yang ketiga ada sistem boundary atau batas sistem. Definisi dari sistem boundary ini adalah menandai batasan sistem yang sedang dimodelkan. Dan simbolnya biasanya itu kotak persegi panjang yang membungkus use case. Keempat, ada association atau relasi antara aktor dan use case. Definisinya yaitu garis yang menghubungkan aktor dengan use case yang digunakannya. Simbolnya itu garis lurus biasa. Nah, ini ada simbol-simbol dalam use case diagram, yaitu sini ada komponen aktor, simbolnya seperti yang disebutkan tadi stickman, dan fungsinya itu entitas eksternal atau user atau sistem. Dan use case biasanya itu digambarkan oval, layanan atau fitur sistem. Dan sistem box itu persegi panjang atau yang tadi kita lihat itu boundary, batas sistem. Association itu segari biasa, yaitu relasi menunjukkan interaksi antara aktor dan use case. Include use case wajib yang digunakan untuk use case utama. Dan extend adalah use case tambahan opsional yang diperluas bila dibutuhkan. Dan generalization atau segitiga panah, pewaris hubungan antara aktor atau use case. Nah, di sini terdapat contoh sistem use case mengenai pembayaran e-wallet. Nah, aktor dalam sistem ini adalah pengguna, merchant, bank, aplikasi e-wallet. Fungsi utama itu untuk top up, pembayaran, riwayat transaksi, dan refund. Untuk use case diagram sistem e-wallet di sini terdapat pengguna, yaitu pengguna melakukan login, melakukan pembayaran, melihat riwayat transaksi atau mutasi. Merchant menerima pembayaran dan mengonfirmasi transaksi. Sedangkan bank memproses top up dan verifikasi refund. Nah, di sini terdapat alur kerja pembayaran e-wallet. Yang pertama ada user login atau top up. User login itu user masuk ke aplikasi e-wallet yang dia gunakan. Dan kedua ada top up saldo. Pengguna menambah saldo dari bank. Ini bisa dia store tunai atau top up di agen-agen. Yang ketiga ada bayar merchant. Bayar merchant yaitu pembayaran dilakukan tanpa verifikasi. Bayar merchant ini seperti kita membayar aplikasi-aplikasi online shop dengan e-wallet kita dan dengan bank-bank mobile. Yang keempat ada konfirmasi transaksi, yaitu merchant menerima modifikasi pembayaran. Di sini hanya merchant yang menerima kalau pembayaran sudah berhasil dilakukan atau resi. Itu. Dan yang keempat, yang terakhir selanjutnya ada manfaat use case diagram dalam pengembangan sistem. Yang pertama ada visualisasi yang mudah, yaitu dapat membantu komunikasi tim dan stakeholder. Selanjutnya ada fokus pengguna, memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi. Dan yang terakhir ada identifikasi fungsi, yaitu mengidentifikasi fitur dan interaksi sistem utama. Nah, kesimpulannya yaitu pahami konsep dasar, kenali aktor, use case, dan batas sistem. Dan selanjutnya pelajari contoh praktis, yaitu gunakan sistem e-wallet untuk latihan, dan mungkin banyak lainnya, tapi saya memilih di sini sistem e-wallet. Yang ketiga yaitu praktikan membuat diagram.
seperti buat diagram untuk proyek Anda sendiri yang mungkin yang sudah dipelajari seperti menggunakan flowchart atau flowline yang sudah dipelajari di semester sebelumnya. Sekian materi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.